kalian. Oke, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk selalu mengikuti proses belajar mengajar walaupun di masa pandemi COVID kali ini. Karena kalianlah penerus bangsa untuk negara ini. Oleh karena itu harus tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Baik anak ibu sekalian, pada kesempatan ini ibu akan memaparkan mengenai materi teks prosedur. Namun sebelum masuk pada pengertian teks prosedur, saya akan membahas ruang lingkup apa saja dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Yang kedua yaitu struktur teks prosedur. Yang ketiga yaitu mengenai kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini yaitu setelah belajar teks prosedur, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke, langsung saja kita masuk kepada pengertian teks prosedur. Saya akan beri sedikit ilustrasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teks prosedur. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat mie instan, ada tata cara ataupun langkah yang harus kita lakukan sehingga mie instan bisa siap disajikan dan dinikmati. Itu merupakan salah satu bentuk sederhana yang kita gunakan dalam penggunaan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan untuk melakukan ataupun membuat sesuatu agar tujuan seorang pembaca dapat tercapai. Berikutnya, kita akan bahas mengenai strukturnya. Struktur dari teks prosedur mencakup 3 hal. Yang pertama, tujuan, di mana tujuan dapat membantu para pembaca melakukan teks prosedur dengan baik agar mendapatkan maksimal. Berikutnya, yang kedua yaitu langkah-langkah, di mana langkah-langkah merupakan tata cara ataupun urutan untuk melakukan teks prosedur. Ketiga yaitu mengenai penutup, di mana penutup merupakan kesimpulan dari teks prosedurnya sendiri. Baik, kita masuk kepada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur meliputi yang pertama adalah terdapat banyaknya kata-kata perintah ataupun imperatif. Kata-kata perintah atau imperatif ini meliputi biasanya berpartikel i, kan, dan lah. Sebagai contoh, patuhi, partikel kan, ambilkan, dan partikel lah contohnya adalah potonglah. Berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya yaitu banyaknya menggunakan kata-kata teknis ataupun kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu banyaknya kata konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Sebagai contoh, konjungsi dan, serta, dan kemudian. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu di dalam teks prosedur banyak menggunakan kata-kata persuasif, di mana kata-kata persuasif ini merupakan kata yang berupa bujukan ataupun rayuan sehingga para pembaca dapat mengikuti teks prosedur dengan baik dan benar. Sebagai contoh, jika pembaca tidak mengikuti tata cara ataupun langkahnya, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu deskripsi alat, di mana deskripsi alat merupakan rincian ataupun uraian detail mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam teks prosedur. Oke, itulah mengenai pembahasan kita pada teks prosedur di mana mencakup pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Oke, anak-anak ibu sudah paham mengenai teks prosedur? Baik, sekian mengenai materi teks prosedur dan sampai jumpa di video berikutnya dan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan